Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang tata cara pembuatan DFD. Nah, DFD itu sendiri adalah metode pemodelan sistem untuk menggambarkan aliran data atau cara kerja sebuah sistem yang akan kita buat. Nah, di dalam DFD di sini terbagi beberapa komponen lagi. Di antaranya ada level 0. Nah, level 0 ini juga biasa disebut dengan diagram konteks. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan membahas dulu tentang model perancangan sistem. Nah, di dalam sebuah perancangan sistem, kita membutuhkan yang disebut dengan model perancangan sistem. Di dalam model perancangan sistem ini, kita bisa menggunakan dua model. Yang pertama, kita bisa menggunakan data flow diagram atau biasa disingkat dengan DFD. Di dalam DFD di sini ada beberapa komponen lagi. Yang pertama ada DFD level 0 atau biasa juga disebut dengan diagram konteks. Kemudian ada juga level 1 dan level 2, dan yang terakhir adalah IRD. Yang kedua, kita bisa menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Di dalam pemodelan UML itu terdiri dari use case diagram, kemudian ada kelas diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Nah, keseluruhan ini akan kita bahas nantinya. Kemudian, apa sih perbedaan antara DFD dan UML? Nah, UML itu sendiri adalah pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan sistem perangkat lunak secara keseluruhan, termasuk fungsionalitasnya seperti apa dan struktur sistemnya. Nah, sedangkan jika kita menggunakan pemodelan menggunakan DFD itu hanya fokus pada aliran data dalam satu sistem saja. DFD juga lebih fokus kepada bagaimana menggambarkan proses bisnis dan aliran data. Nah, itulah perbedaan antara DFD dan UML. Selanjutnya, kita akan masuk di proses pembuatan DFD untuk level 0 atau diagram konteks. Untuk membuat DFD level 0 atau diagram konteks, kita bisa mengunjungi situs app.diagrams.net. Situs ini akan memudahkan kita dalam mendesain pemodelan menggunakan DFD dan tentunya secara online ya. Nah, di sini kita akan langsung membuat project DFD level 0-nya atau diagram konteksnya. Nah, di bagian tab menu di sini kita scroll ke bawah dulu. Kita cari data flow diagram ya. Jika tidak tampil, kita bisa pilih tanda plus di sini dan kita cari di sini data flow diagram. Nah, di sini sudah saya centang sebelumnya. Jika belum tercentang seperti ini, teman-teman bisa langsung centang untuk menampilkan ikon-ikon data flow diagramnya. Kemudian kita bisa pilih terapkan. Nah, di sini kita bisa minimize dulu yang lainnya. Kita hanya tampilkan data flow diagramnya saja. DFD level 0 atau diagram konteks adalah diagram yang menggambarkan aliran data secara umum, di mana gambaran secara umumnya di sini tidak menampilkan data store atau database-nya. Jadi hanya gambaran aliran data secara umumnya saja. Oke, di sini kita akan mencoba membuat DFD level 0 untuk aplikasi Siakarya atau sistem informasi akademik. Nah, ini kita bisa pilih data proses yang ini saja. Nah, kita bisa perbesar ya. Nah, di sini kita akan langsung mengisikan apa nama sistemnya atau apa nama aplikasinya. Nah, di sini kita akan masukkan sistem informasi akademik ya. Jadi ceritanya kita akan membuat DFD Siakarya. Oke, kita perbesar di sini lagi. Untuk sistem informasi akademik tentunya ada yang menggunakan. Nah, yang menggunakannya di sini disebut dengan entitas. Entitas di sini bisa berupa person ya atau orang yang menggunakan sistem itu, bisa juga organisasi maupun sebuah kelompok ya. Nah, untuk sistem informasi akademik yang menggunakan tentunya mahasiswa, dosen, dan pastinya admin sendiri. Nah, di sini kita akan masukkan ketiga entitas itu. Nah, untuk menggunakan entitas, di sini kita menggunakan simbol ini ya, entity. Ya. Nah, di sini yang pertama kita masukkan mahasiswa ya. Nah, ini kita copy lagi. Kedua, admin. Ketiga, dosen.
Nah, apa sih perbedaan antara DFD level 0, level 1, dan level 2? Jadi, DFD level 0 itu hanya menggambarkan secara umumnya saja. Jika kita ingin menjelaskan lebih terperinci atau lebih detail lagi, kita bisa menggunakan DFD level 1. Nah, untuk DFD level 1, masing-masing entitas itu dijelaskan aktivitas yang dilakukan. Contoh, mahasiswa nanti akan menjelaskan keseluruhan apa yang ia bisa lakukan untuk di bagian DFD level 1. Begitupun juga admin nanti juga akan dijelaskan untuk level 1 dan begitupun juga dengan dosen. Nah, jika kita ingin menjelaskan lebih terperinci lagi, kita bisa menggunakan DFD level 2. Namun secara umum, pada proses perancang sistem yang menggunakan DFD, itu kebanyakan hanya sampai DFD level 1 saja. Karena penggambarannya sudah cukup untuk menjelaskan aliran data dari sebuah sistem itu. Oke, kita lanjut pada pembuatan DFD level 0 dulu, untuk diagram konteks. Nah, di sini kita sudah memasukkan beberapa komponen. Yang pertama sistemnya, kemudian ada entity-nya, ini mahasiswa, dosen, dan admin. Nah, masing-masing dari entity ini kita akan memasukkan atau menginputkan apa yang mereka bisa kerjakan pada sistem informasi akademik ini. Yang pertama di bagian admin. Nah, admin itu pastinya akan mengakses sistem informasi. Jadi arahnya kita ke seperti ini. Ya, kita buat seperti ini. Jadi arah panah ke sini artinya admin akan menggunakan sistem ini. Kemudian akan ada feedback ya, atau balasan dari sistem ke admin. Di sini juga nanti kita akan jelaskan. Oke, dia seperti ini. Nah, di sini admin itu pasti akan membuka sistem. Nah, di sini admin yang bisa lakukan di sistem adalah menginput data mahasiswa, data dosen, data staff, dan data admin itu sendiri. Nah, ini kita bisa perkecil dulu karena terlalu besar ini. Jadi kita bisa besarkan ya. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh admin. Kemudian dari sistem itu apa yang akan ditampilkan oleh sistem yang nanti bisa dilihat oleh admin. Nah, ini kita bisa gambarkan lagi sini melalui arah panah kedua. Kita tinggal klik 2 kali. Yang pertama, dia akan menampilkan laporan data mahasiswa, data dosen, kita koma, data staff, dan data admin. Oke, kita perkecil lagi. Atau ini kita enter dulu ya. Nah, ini kita perkecil. Ini juga kita perkecil ya. Nah, seperti itu saja. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh dosen ya. Nah, dosen yang pertama kita akan menggunakan arah panah dulu. Oke, jadi yang pertama yang bisa dilakukan oleh dosen adalah input nilai ya, nilai mahasiswa, kemudian data dosen sendiri kita perkecil. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba save projectnya dulu biar tersimpan. Kita pilih berkas lalu simpan sebagai. Di sini kita kasihkan nama projectnya adalah DFD level 0 siangat. Di sini di bagian dimana kita pilih bagian piranti, kita coba simpan. Kemudian kita simpan di sini di dalam folder yang kita sudah siapkan. Kita kasihkan nama DFD siangat level 0 ya. Oke, kita save saja. Nah, di sini sudah tersave ya. Nah, selanjutnya dari sistem informasi akademik ini akan menampilkan output ke dosen
yakni yang akan ditampilkan adalah pertama laporan nilai mahasiswa, kemudian mata kuliah dan data dosennya. Jadi dari sistem informasi akademik nanti akan memberikan informasi kepada dosen terkait nilai mahasiswa, seperti nilainya berapa, kemudian nama mata kuliahnya dan data dosen itu sendiri ya. Nah, dosen menginputkan nilai dari sistem informasi akademik, nanti akan menampilkan laporan seperti nilai mahasiswa, mata kuliah, dan data dosen itu sendiri. Kemudian kita akan ke bagian entity mahasiswa. Kemudian di bagian mahasiswa ada proses input data ke sistem dan ada proses output yang akan ditampilkan ke mahasiswa dari sistem itu. Jadi harapannya seperti ini ya. Jadi harapannya dua, yang pertama adalah bagian input data. Jadi di sini akan menjelaskan apa yang bisa dilakukan mahasiswa terkait sistem yang akan dibuat, dan dari sini ada output, yakni apa yang bisa ditampilkan oleh sistem kepada mahasiswa. Oke, di bagian inputan dulu dari mahasiswa ke sistem, yang bisa dilakukan adalah menginput data mahasiswa ya. Kemudian mahasiswa juga bisa memilih mata kuliah. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa terkait sistem yang akan dibuat ya. Kemudian yang bisa ditampilkan dari sistem ke mahasiswa itu adalah menampilkan nilai mahasiswa, kemudian data mahasiswa, kemudian ada status pembayaran. Nah, ini kita perkecil dulu. Kita enter saja. Nah, jadi seperti ini yang bisa ditampilkan dari sistem informasi akademik ke mahasiswa. Ke mahasiswa adalah nilai mahasiswa, kemudian ada data pribadi mahasiswa, dan juga bisa tampilkan data status pembayaran. Nah, jadi seperti ini gambaran aliran data untuk DFD level 0. Nah, di sini kita tinggal tambahkan judulnya. Level 0 silakan. Ini kita ukurannya kita perbesar. Nah, seperti itu. Jadi DFD level 0 ini juga biasa disebut dengan diagram kompleks ya. Ini kita bisa simpan ke dalam bentuk JPEG atau PNG ya. Kita tinggal pilih berkas, lalu kita tinggal ekspor ya. Nah, di sini ada pilihannya, kita bisa pilih JPEG atau PNG. Nah, di sini saya pilih JPEG saja. Kemudian ekspor ya. Nah, di sini pastikan pilih bagian piranti. Nanti dia akan tersimpan di bagian download. Nah, ini dia. Ini dia diagram konteks dari sistem informasi akademik Siakat. Silakan teman-teman praktikkan di rumah ya. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.